Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Maurits pada edisi analisa mingguan kita pada kali ini bersama Amarket. Rekan trader, kita akan membahas selama 1 minggu dari tanggal 4 sampai tanggal 8 November nanti bagaimana pergerakan pasar yang terjadi. Dan ini sangat luar biasa rekan trader setelah kita bisa lihat bahwa bagaimana pengaruh pasar akan mulai bereaksi dalam minggu ini dari tanggal 4 sampai tanggal 8 nanti, dikarenakan pada tanggal 8 nanti dini hari Jumat, The Fed akan mengeluarkan statement dalam rapat FOMC nanti. Hal ini juga bisa kita lihat dari apa yang dikeluarkan pada minggu lalu, di saat bagaimana data non-farm payroll dikeluarkan, mana terjadi penambahan lapangan kerja sebesar 12.000. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan, dan ini menjadi landasan bagaimana nanti pasar akan ditentukan pemangkasan tingkat suku bunga pada rapat pertemuan FOMC nanti. Apakah 25 basic point atau 50 basic point seperti pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar pada minggu lalu. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar rekan trader. Kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Secara garis besar kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika pada minggu lalu, sangat jelas dia bergerak mengalami pelemahan yang sangat signifikan, walaupun sempat menyentuh level ketinggian yang sangat luar biasa di posisi 104.507, tapi selama 1 minggu pada prinsipnya dia mengalami pelemahan dan mengalami pembalikan arah penguatan pada penutupan hari Jumat lalu, dan dia kembali ke 104.232 setelah sempat jatuh ke 103.665. Ini sangat luar biasa rekan trader. Begitupun juga rekan trader bisa lihat dari Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar mengalami penguatan yang signifikan setelah dalam 5 minggu terakhir dia mengalami pelemahan. Pada minggu ini, minggu lalu rekan trader bisa lihat edisi sebelumnya minggu lalu dia bisa naik sampai ke 1.08867, walaupun di hari Jumat kemarin dia mengalami pelemahan yang signifikan dan turun di posisi 1.08310. Apa yang terjadi pada Euro Uncle Sam Dollar ini tidak bisa dilepas dari situasi geopolitik dunia, terutama bagaimana pasar menunggu pemilihan presiden yang akan dilakukan di Amerika nanti. Oleh karena itu akibatnya kita bisa lihat dolar Amerika mengalami pelemahan dan memberikan angin segar buat pasangan mata uang lainnya. Begitu juga untuk pound sterling rekan trader. Walaupun sempat naik di posisi 1.30400, dia kemudian mengalami pelemahan yang signifikan dan turun di posisi 1.28542 dan sedikit mengalami penguatan setelah non-farm payroll dikeluarkan, dan dia bisa kembali lagi sampai ke level 1.29090. Sedangkan untuk gold rekan trader sudah sangat jelas, gold seperti yang telah saya bilang pada minggu lalu, bahwa saya sekali lagi bilang bahwa gold memiliki kemampuan peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, tapi dia belum bisa sampai ke level 2800, dan menjadi kenyataan setelah dia sempat ke 2790. Setelah itu rekan trader bisa lihat dia turun sangat luar biasa. 2090 ini kalau nggak salah karena PCI ya, data inflasi yang dikeluarkan, dan setelah itu rekan trader bisa lihat dia mengalami pelemahan. Non-payroll kemarin pun juga akibatnya rekan trader bisa lihat 2731 ditutup. Dia sempat menyentuh level itu. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa, tapi kalau saya lihat bahwa kita akan lihat ke depan dalam minggu ini, dalam minggu depan nanti dari tanggal 4 sampai tanggal 8 ada data FOMC yang dikeluarkan, makanya kita akan lihat ya. Sekali lagi saya bilang bahwa emas bisa naik ke posisi yang tertinggi karena peperangan yang terjadi di Timur Tengah, geopolitik.
serta bagaimana pasar melihat siapa yang akan menjadi presiden pada pemilihan presiden yang akan dilakukan pada tanggal 5 nanti, pemilihan presiden Amerika ya. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang seperti yang kita lihat bahwa USD Yen Jepang berimbas juga sangat luar biasa. Sempat naik ke posisi 153.769 walaupun sempat turun di posisi 152.377. Kembali pada minggu terakhir, hari Jumat terakhir dia bisa naik lagi dan dia bisa menyentuh level 152.928. Ini adalah secara teknikal di platform rekan trader. Bagaimanakah secara fundamental? Kita lihat kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu. Ini sudah sangat jelas rekan trader bagaimana data-data yang dikeluarkan pada minggu lalu mulai dari hari Selasa. Ada kepercayaan konsumen, lowongan pekerjaan ULTS ini yang membuat bagaimana dolar Amerika selama 1 minggu dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya. Kemudian dilanjutkan juga pada perubahan tenaga kerja ADB, walaupun dia sempat naik ya, tapi tetap juga dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. PDB pun juga sedikit mengalami pelemahan dari 3,3% pada seri sebelumnya menjadi 2,8. Ini data yang dikeluarkan dan sangat luar biasa juga. Ini data-data yang hari Rabu ini sempat memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat di sini data yang dikeluarkan pada hari Kamis, indeks harga PCI ini sedikit memberikan kekuatan untuk dolar Amerika, dan kemarin ditutup pada hari Jumat kita bisa lihat rata-rata pendapatan per jam 0,4%. Tenaga kerja non pertanian ini jatuhnya jauh banget dari 223 menjadi 12K. Ini bisa memberikan tendensi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga pada edisi yang akan dilakukan pada tanggal 8 nanti dia akan berada di sekitaran 25 basic point. Dan kita lihat bagaimana indeks manajer pembelian manufaktur ini bisa memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, mengalami penguatan yang signifikan dan menutup perdagangan pada hari Jumat lalu setelah mengalami pelemahan hampir selama 1 minggu. Oke rekan trader, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah ke depan ya pasangan-pasangan mata uang ini akan bergerak selama 1 minggu nanti dari tanggal 4 sampai tanggal 8 nanti November. Yang harus kita lihat pertama adalah bagaimana kalender ekonomi, karena dia akan melandasi setiap pergerakan yang terjadi. Untuk kalender ekonomi hari Senin tidak terlalu ada, tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, apabila kalender ekonomi berfluktuasi besar tidak ada, harap diperhatikan adalah bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Dia akan sangat mempengaruhi. Lihat hari Selasa, dilihat pada hari Selasa dimulai dengan akan adanya pemilihan presiden Amerika. Ini sangat-sangat dinantikan karena akan memberikan bagaimana pergerakan pasar ke depan ya. Kita akan lihat siapa yang akan kepilih, apakah Kamala Harris atau si Donald Trump. Selanjutnya nanti pada pukul 21.45 hari Selasa pada tanggal 5 November ada indeks manajer pembelian jasa dan indeks manajer pembelian non manufaktur ISM. Ini harap diperhatikan data-data ini karena dia akan melandasi untuk pertemuan FOMC nanti. Selanjutnya rekan trader, hari Kamis seperti biasa akan dikeluarkan data klaim pengangguran awal. Kemarin penganggurannya 216.000, diprediksikan 220, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dan pada dini hari Jumat, tepat pada pukul 1, akan ada keputusan tingkat inflasi dan statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell pada pukul 2 dini hari dan 2.30 tentang pernyataan FOMC. Ini yang menjadi keputusan besar, berita besar yang akan terjadi pada pasar minggu depan. Ini adalah hasil yang ditunggu-tunggu karena kita akan melihat seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga yang diterapkan oleh The Fed pada pertemuan selanjutnya. Dan secara teknikal rekan trader kita bisa lihat di sini. Secara teknikal rekan trader, kalau saya bisa melihat secara teknikal, kita mulai dari indeks dolar Amerika.
saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika untuk minggu depan masih sedikit punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 105.160, tapi saya optimis dia masih bisa naik sampai di level 104.790. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, tidak tertutup kemungkinan dia ini juga bisa peluang jatuh ke level yang paling terendah di posisi 103.285. Secara garis besar saya bilang bahwa kemungkinan besar dia ini masih bisa naik sampai di level, kalau saya ya, dia akan bergerak antara level sini rekan trader. 103.285 sampai dengan 104.790. Saya ganti dulu warnanya rekan trader. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai level ketinggian tertinggi rekan trader di posisi seputaran 105.160. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya untuk Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar rekan trader, saya masih bisa bilang bahwa Euro Uncle Sam Dollar ini sangat hati-hati pola pergerakannya, tapi saya bisa bilang bahwa peluang untuk dia naik ke posisi yang tertinggi masih tetap ada. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi. Saya berasumsi bahwa peluang untuk dia naik rekan trader masih bisa saja terjadi sampai ya di level 1.09454. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa berita yang akan dikeluarkan, data-data FOMC akan dikeluarkan bisa membuat ya dari sini, jadi kalau saya bilang sih dia sih dari arah sini ya. Nah, sabar, ini terlalu tinggi. Nah, sinilah. Oke. Sampai dia bisa turun ke arah sini rekan trader. Nah, secara garis besar, menurut analisa saya dia akan bergerak antara level paling terendah di seputaran 1.07423 sampai level paling tertinggi di posisi 1.09454. Nah, ini peluang untuk pergerakan pada Euro Uncle Sam Dollar. Dan untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar, kalau saya melihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling, saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar dia mengalami pelemahan rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level yang paling terendah ya menurut saya. Dia masih bisa turun sampai di level paling terendah di posisi 1.27816. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi dan dia bisa sampai di level paling tertinggi di sini rekan trader. Nah, 1.30705. Ini dia. Ini non farm payroll menurut FOMC menurut saya ini akan merubah pola pergerakannya. Jadi saya beranalisa bahwa dia ini akan turun menurut analisa saya rekan trader ya. Nah, dia akan bergerak antara 1.27816 sampai level tertinggi di 1.3070. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia. Gold rekan trader sampai tanggal 8 nanti, analisa saya belum bisa melihat gold ini akan naik ke posisi yang tertinggi. Ya, saya belum bisa. Saya masih tetap optimis gold ini akan coba turun. Tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa sampai di 2672. Ya. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader ya. Tidak tertutup kemungkinan walaupun masih ada peluang untuk naik sampai ke 2800. Tapi secara garis besar kalau saya lihat ya di time frame yang lebih tinggi pun juga saya lebih memiliki kecenderungan bahwa gold ini
dia posisi paling tertinggi menurut saya akan dicoba sampai di level tertingginya 2791 seperti yang terjadi pada pertemuan sebelumnya, sampai di level paling terendah di posisi 2672. Malahan saya melihat kecenderungan pelemahan sangat besar malahan. Ini menurut analisa saya, bisa aja saya salah. Bisa saja saya salah, tapi menurut saya gold ini akan mencoba dia sedikit mengalami tendensi, kalaupun memang dia naik, kenaikan dia paling tertinggi itu menurut saya dia tidak akan sampai ke 2800. Tertinggi itu menurut saya dia akan coba kembali ke level 2791. Tapi saya melihat peluang yang besar bahwa gold masih bisa mengalami pelemahan yang signifikan sampai level ke 2672. Dan kita akan lihat seberapakah ini tergantung dari nanti kalender ekonomi yang dikeluarkan dan FOMC yang akan dikeluarkan pada dini hari nanti, hari Jumat dini hari nanti. Dan untuk USD Jepang, rekan trader, saya masih bisa melihat bahwa USD Jepang ini masih punya peluang yang sangat besar untuk naik. Walaupun kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi banget ya taruhlah di sekitaran 155.720, tapi peluang pelemahan juga sangat besar menurut analisa saya. Dia ini akan mencoba melemah ya, kalau menurut saya akan coba sampai di level paling terendah itu di seputaran 150.066. Jadi 150.066 ya di sini. Nah, ini dia ya. Nah, sampai level tertinggi dia kembali lagi ke level 155.702. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Ini adalah analisa yang coba kita berikan buat rekan trader. Kami berharap semoga rekan trader bisa menggunakan analisa ini melengkapi analisa yang dimiliki oleh rekan trader. Tapi sekali lagi, rekan trader gunakanlah analisa yang dimiliki oleh rekan trader karena itu adalah analisa yang paling terbaik buat rekan trader semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki hari Minggu yang sangat luar biasa. Sampai ketemu nanti di hari Jumat nanti, pertemuan FOMC, dan kita akan lihat seberapa besarkah hasil pertemuan FOMC akan mempengaruhi pasar dalam minggu ini. Salam profit Indonesia.